Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Di topik ini saya akan membahas mengenai solusi bilangan prima, di mana bilangan prima ini merupakan bagian dari matematika yang sangat penting di dalam computer science ataupun awal pembelajaran dalam sebuah algoritma. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT ataupun manajemen. Solusi bilangan prima di sini saya akan mencontohkannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, solusi pertama, ini adalah solusi fundamental, solusi basic. Jadi definisi dari bilangan prima itu apa? Yaitu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Berarti hanya dua angka aja. Jadi misalnya satu. Satu itu udah pasti bukan bilangan prima. Dua, dua habis dibagi dua dan habis dibagi satu. Tiga, habis dibagi tiga dan habis dibagi satu. Itu bilangan prima. Kalau 4, dia habis dibagi 4, habis dibagi 2, habis dibagi 1. Nah, dia ini udah ada angka 2-nya. 2 itu kan bukan bilangan dirinya sendiri, berarti bukan prima. Kalau misalnya angka 5, 5 itu hanya habis dibagi 5 dan 1. 6, 6 itu habis dibagi 1, 2, 3, 6. Berarti 6 bukanlah bilangan prima. Berangkat dari definisi tersebut, jadi tinggal kita konversikan ke bahasa pemrograman. Di sini awal mulanya adalah saya akan mengecek. Jadi skenario-nya adalah mengecek apakah ini angka termasuk bilangan prima atau bukan. Pertama kali tentunya saya harus baca dulu inputan dari keyboard. Nah, kalau di Java dia menggunakan objek scanner maksudnya. Scanner keyboard new scanner system.in. Kemudian saya print, minta di input. Kemudian dari keyboard saya masukkanlah satu angka. Nah, setelahnya saya akan ngecek. Untuk menghemat waktu, tadi kan ada dua, habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jadi satu itu kalau saya abaikan, saya buang, berarti cukup pengecek hanya habis dibagi oleh angka itu sendiri langsung. Jadi kalau dua, nantinya hanya habis dibagi dua, tiga hanya habis dibagi tiga, lima hanya habis dibagi lima, seperti itu. Jadi angka satunya yang saya buang, tidak dicek lagi. Oleh karenanya, dalam looping, perulangannya for, int, i, saya mulai dari dua. Kalau mau dari satu boleh nggak? Boleh sih, cuma saya buang aja. Oke, mulai dari dua dan berhenti kapan? Karena bilangan prima itu unlimited dan karena ini skenario untuk pembelajaran, maka saya batasi misalnya pengecekan hanya sampai maksimal 1 juta. Atau bolehlah saya asumsikan yang saya input itu angkanya itu di bawah 1 juta. Maka dia akan ngecek satu-satu. Dan i++. Berarti mulai dari angka 2, 3, 4, ngecek semuanya. Berhentinya kapan? Sampai angka 1 juta ini. Nah, masuk ke logikanya. Dalam looping ini apa yang dilakuin? Nah, kita ngecek nih, habis dibagi nggak? Nah, kalau di dalam hitung-hitungan matematika, habis dibagi itu adalah modulus, mod. Mod sama dengan 0. Jadi kalau dinotasikan, contohnya 4 mod 2, berarti 4 dibagi 2, sisanya berapa? 0. 5 mod 2, itu sisa baginya berapa? 1, seperti itu. Oke. Nah, kalau mod itu di bahasa pemrograman Java adalah dilambangkan dengan persen. Jadi saya akan ngecek angka yang saya input habis nggak dibagi 0. Habis maksudnya habis nggak dibagi i. Sama dengan 0 itu berarti nggak ada sisa. P dibagi i habis nggak? Oke. Angka 2 itu kan pasti habis dibagi 2. Dan skenario kedua adalah saya harus ngecek bilangan itu sendiri ya nggak usah dimainkan lagi. Maksudnya saya abaikan aja. Jadi 2 tidak sama dengan P. Jadi increment ini nggak butuh ngecek lagi. Saya ulangi contohnya. Jadi kalau angka 2, dia nggak butuh cek angka 1 dan 2. Dia akan abaikan. Angka 3, dia akan abaikan angka 1 dan 3. Maka yang dicek hanya 2. Kalau angka 4, angka 1 dan 4 diabaikan. Jadi yang dicek hanya 2, 3. Kalau 5, 1 dan 5 yang diabaikan. Yang dicek adalah 2, 3, dan 4. Seperti itu. Tadi kan kalau secara matematika dia akan ngecek nih. Habis nggak dibagi 2 itu habis nggak dibagi 1, habis nggak dibagi 2. Kalau 3 dia akan ngecek 1, 2, 3. 4 akan dicek 1, 2, 3, 4.
Nah, untuk memudahkan, makanya saya buang. Angka 1 ini kan tadi saya buang, langsung lompat ke 2. Nah, sementara kalau angka terakhir, ini nggak usah dites lagi. Makanya saya abaikan. Dan selama increment ini, perulangannya 2, 3, 4, 5, dia nggak butuh dia akan nggak proses lagi pengecekannya dengan angka yang dia input tadi. Oke. Kalau memang dua kondisi ini terpenuhi, maka is prime false. Contohnya kalau dia 4. 4 itu dia kan ngecek nih, habis nggak dibagi 2? Ternyata habis. Oke, maka is prime false, artinya dia bukan bilang prima, habis itu keluar. Dia nggak usah hitung lagi. Nah, angka 5. Dia akan tes mulai dari angka 2, habis nggak dibagi 2? Habis nggak dibagi 3? Habis nggak dibagi 4? Nah, angka 5 itu nggak dicek, karena kan I tidak sama dengan P. Kenapa pada saat dia udah bukan merupakan bilangan prima langsung keluar? Karena ngapain lagi menghabiskan waktu untuk proses pengecekan? Contoh, angka 20. Kan saya buang nih 1 dan 20. Berarti yang dicek hanya angka 2 sampai dengan 19. Ternyata pada saat angka kedua, I kan 2 nih. Angka 2 memang udah habis dibagi 20 habis dibagi 2. Berarti udah pasti bukanlah bilangan prima. Karena udah pasti, berarti 3, 4, 5, dan 19 sampai 19 itu nggak usah diperiksa lagi. Itulah dia langsung break. Seperti itu. Nah, setelah selesai, baru saya akan tampilkan P. P ini kan yang saya input. Nilai P adalah bilangan. Nah, ini proses pengecekan yang singkat. Is prime, artinya jika is prime, true ya. Kalau nggak ditulis, berarti otomatis dia akan ngecek dia bernilai true, maka prima. Kalau nggak, bukanlah prima. Seperti itu. Coba saya jalankan. Tujuh. 7 adalah bilangan prima. 9 adalah bilangan bukan prima. Kenapa? Karena dia mulai dari angka 2 sampai 1 juta. 9 habis nggak dibagi I? Berarti awalnya 9 habis nggak dibagi 2? Tidak. Oke, berarti dia keluar, nggak ada pengecekan. Langsung masuk ke I sama dengan 3. 9 habis nggak dibagi 3? Iya. Ini udah false. Ini udah bernilai true. Dia akan cross check ini. 9 tidak sama dengan 3. Benar ya? Dua kondisi kalau benar, berarti is prime false. Dia keluar. Jadi sebenarnya pengecekan bilangan bukan prima untuk angka 9 ini di 3 dia udah keluar dari proses looping. Oke, ini adalah solusi pertama. Solusi yang kedua, ini merupakan algoritma optimasi. Jadi akan saya contohkan. Ini algoritma, saya tidak akan mengatakan ini algoritma yang paling sempurna. Pasti ada algoritma optimasi lainnya. Nah, tetapi kalau dari saya biasanya ada menggunakan algoritma ini untuk mengecek bilangan prima atau bukan. Dia merupakan bukan shortcut juga, tetapi hasil optimasi. Jadi akan di-input nilai P, kemudian saya akan definisikan is prime defaultnya adalah nilai true, X itu adalah 2, Y itu adalah akar P. Akar P berarti nilai inputnya di akar. Habis itu, dia akan while, looping. Kenapa dia pakai while, bukan pakai for? Karena kalau dia pakai for, harus saya batasi sampai angka terakhir. Jadi kalau di sini, tadi saya mau pakai while, boleh nggak? Boleh aja. Maksudnya di solusi 1 ini. Saya mau pakai while, boleh nggak? Boleh. Nah, singkat kata, while itu adalah saya nggak tahu kapan dia berhenti, yang penting proses dulu, sampai satu kondisi baru dia keluar. Oke, berarti while is prime, selama dia prima, masih true, dan nilai S lebih kecil sama dengan Y, maka dia akan lakukan looping. Loopingnya pengecekan, P mod X sama dengan 0. Berarti P habis dibagi S, maka dia is prime menjadi false. Lalu dia increment, X tambah sama dengan 1. Berarti X sama dengan X tambah 1. Berarti awalnya 2, dia akan jadi 3. Dia cross check lagi. Is prime masih true ya. S itu 3. 3 lebih kecil sama dengan akar P enggak? Y, akar P ini. Kalau iya, lanjut lagi pengecekan, dan seterusnya. Jadi ini saya tuangkan ke bahasa pemrograman di solusi 2 nih. Ini sama seperti tadi, membaca
inputan dari keyboard. Setelahnya, Boolean is prime true, nilai S-nya 2, nilai S-nya 2, Y itu adalah akar P, Y akar P, SQLTP, karena integer, berarti saya convert ke integer, atau istilahnya typecasting. Nah, setelahnya looping, while is prime dan X lebih kecil sama dengan Y, lakukan looping, melakukan pengecekan condition, if P%X, berarti mau X sama dengan 0, maka is prime menjadi false. Habis itu, X tambah sama dengan 1, atau X plus plus di sini. Setelah selesai, tinggal saya cetak aja. Ini algoritma, tapi dalam format yang disebut dengan pseudocode. Oke, pseudocode seperti ini cara tulisnya. Pseudocode. Jadi dia bukan bahasa pemrograman, tetapi ya algoritma singkat lah, supaya memudahkan kita untuk mengkonversinya atau memahaminya. Coba saya jalankan ini. 7 adalah bilangan prima. 9 adalah bilangan bukan prima. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau membuktikan benar nggak solusi 2 ini lebih cepat dari solusi 1. Untuk membuktikannya bisa saya gunakan, misalnya tambah satu variabel, penghitung waktu, awalnya 0. Dalam proses loopingnya, saya akan lihat penghitung waktu plus tambah sama dengan 1. Jadi setiap kali ada masuk proses ini, dia akan naikkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Habis itu ya tinggal dicetak. System.out. Hitung waktu. Hal yang sama, saya juga masukkan ke solusi 2. INT penghitung waktu sama dengan 0. Menghitung waktu plus. Oke, uji solusi 1. Saya tes saja angka 11. Dia akan hitung sampai 999.000, berarti hampir 1 juta. Kalau di solusi 2, angka 11, dia cukup 2 kali aja. 2 kali looping udah dapat nih. Ini adalah bilangan prima. Nah, gimana kalau misalnya angka 51 adalah bilangan bukan prima. Penghitung waktu 2. Ini kebetulan pas ya, karena dia lebih cepat. Di sini, karena dia bilangan bukan prima, karena angka 3 ya, di 51 bagi 3, ya, makanya penghitung waktunya dia hanya 2. Kebetulan di awal looping dia udah ketemu. Nah, sementara kalau angka 11 tadi, angka kecil malah lebih lama, angka gede dia cepat. Coba kalau di sini, di solusi 2, 51, nah ini sama, kebetulan. Oke, coba angka lebih kecil lagi, di solusi 1, misalnya 13, dia counter, increment sampai hampir 1 juta. Di solusi 2, angka yang sama, bilangan prima 13, waktunya hanya 2, jadi 2 kali looping. Nah, seperti itu. Oleh karena algoritma itu butuh dilakukan optimasi sehingga performanya itu pun lebih cepat. Ya, ini kebetulan masih program kecil, tapi kalau udah masuk ke the real project, itu menjadi masalah, yaitu masalah speed. Kembali lagi, ini kan pseudocode. Ada beberapa cara. Ada orang yang dia mainnya di flowchart, lalu tuangkan ke coding. Ada orang dari coding, pada saat mau analisa, baru buat flowchart. Atau bisa jadi terakhir baru dibuat pseudocode-nya untuk mengkonsepkannya terlebih dahulu. Nah, itu bebas sih sebenarnya. Kembali kepada kepentingan kita. Nah, kalau di sini, misalnya pseudocode ini saya mau tuangkan ya ke flowchart, kan begin, is prime true, ini input saya nggak masukkan lagi ya, itu bebas ya. Karena di sini kan saya bukan fokus kepada flowchart-nya, tetapi solusi bilangan primanya. X sama dengan 2, Y sama dengan akar P. Nah, proses looping itu sebenarnya tanpa disadari juga merupakan condition. Berarti is prime
Nah, default-nya biasanya kalau is prime dia tulis gitu, nggak ada sama dengannya. Artinya is prime itu adalah true. Jika dia true, logika N itu berarti dua condition ini harus dilewati. Maka jika true, jika prime ini yes, X lebih kecil sama dengan Y juga yes, barulah masuk ke dalam. Nah, kebetulan di dalam juga kondisi P mod X. P mod X sama dengan 0. Jika ya, is prime false. Jika tidak, ya dia nggak napa-napain, ya tinggal bypass saja. Tapi setelahnya, baik itu mod X sama dengan 0 ataupun tidak, dia tetap masuk ke X tambah sama dengan 1. Karena di sini nggak pakai else. Berarti mau yes ataupun no, nanti ujungnya dia harus X tambah sama dengan 1. Habis itu dia kembali ke looping, berarti di is prime. Makanya dia panah lagi ke is prime. Gimana kalau misalnya salah satu bernilai no, maka berakhir. No, berakhir. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai solusi bilangan prima dari yang pendekatan basic secara matematis biasa dengan pendekatan yang bersifat optimasi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa dipraktekkan. Baik untuk hanya sekedar latihan, belajar, ataupun untuk diterapkan ke real project. Saya Darwin, terima kasih.